Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasulullah. Peserta MPLS hari ketiga. Berjumpa lagi dengan saya Kurniadi MPDD dalam materi yang berbeda, tapi masih terkait tentang gali potensi diri. Apa yang menjadi kemampuan, apa potensi yang dimiliki? Mari sama-sama kita gali, sehingga tidak salah ke depan. Kita sudah memiliki skill, kemampuan, mulai dari proses awal ini, yaitu gali potensi. Yang pertama adalah niat. Awali semuanya itu adalah dari niat yang kuat, dari niat yang dalam. Semua kalau niatan kita kuat, maka akan diberikan jalan yang mulus, akan diberikan jalan yang baik. Idza shadaqal azmu wa tuhassabi. Manakala keinginan kita kuat, maka terbukalah jalan. Maka adik-adik peserta MPLS, ya, pertama niatkan gali potensi ini dalam diri adik-adik semuanya. Saya memiliki kemampuan, saya akan gali kemampuan saya akan tunjukkan kemampuan saya, sehingga saya nanti mampu. Potensi ini menjadi skill, life skill, sehingga membawa kebaikan untuk adik-adik semuanya. Apapun yang kita lakukan, yang pertama adalah niat. Niat itu postur, keinginan. Termasuk adik-adik dalam satu hari, misalkan ini kegiatan kita adalah di rumah karena pandemi COVID-19, kegiatan semua di rumah. Awalnya kegiatan itu dengan niat yang baik. Pertama adalah membantu orang tua. Apa yang kamu bisa lakukan di situ? Adik-adik misalkan pagi hari menyapu, itu niatilah nyapu ini adalah karena kita berbuat baik pada orang tua. Tatkala kamu niatkan itu menyapu adalah untuk berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, maka akan membawa kemudahan, akan menekan dalam hati kita, memudahkan untuk mendapatkan satu potensi itu. Tatkala potensi kita masih samar-samar, maka dengan itu akan menguatkan, oh ternyata saya ini memiliki kemampuan di bidang tari misalkan, oh di bidang senam misalkan, atau yang lain. Intinya yang pertama adalah pasang niat yang kuat. Di awal niat yang kuat, di pertengahan harus kuat lagi, sehingga potensi itu kita miliki. Adik-adik. Kemudian yang kedua, setelah niat kita kuat, adalah mengenali diri. Selama ini kecenderungan saya kemana? Di antara potensi yang ada dalam diri adik-adik di mana? Kita akan tuangkan dalam ekstrakurikuler yang ada di 43. Ada futsal, ada voli, ada sepak takraw, ada palang merah remaja. Dan dari sekian itu, adik-adik tentukan, oh saya akan milih ini, saya akan milih ini. Oh kecenderungan saya, ternyata saya itu punya bakat di futsal. Maka niatkanlah futsal itu adik-adik lakukan bukan untuk adik, tapi ibadah. Ibadah untuk apa? Berbuat baik pada orang tua. Kenapa demikian? Tatkala kita melakukan kegiatan itu dengan senang hati, kemudian membawa kebaikan, otomatis kita akan membawa nama baik kedua orang tua. Akan ditanya, oh si imam anaknya siapa? Orang tua. Jadi pertama semua kegiatan ini yang kita lakukan adalah bentuknya, kalau kita niati dengan ibadah adalah berbuat baik pada orang tua, maka akan menjadi kebaikan untuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semua awali kegiatan itu dengan niat
untuk berbuat baik pada orang tua. Adik-adik pulang sekolah saja misalkan muka murung, orang tua sudah tahu. Oh, kenapa ini? Ada masalah apa? Ini artinya perhatian orang tua terhadap anak juga luar biasa. Adik-adik juga begitu. Bagaimana membalasnya? Ke sekolah dengan serius, dengan belajar dengan serius, gali potensi dengan serius, dan lakukan dengan betul-betul niat yang kuat. Maka insya Allah ini akan membawa kebaikan untuk adik-adik semuanya. Kemudian yang ketiga, pertama adalah niat. Yang ketiga adalah kenali diri adik-adik semuanya. Kenali. Artinya selama ini passionnya di mana? Kecenderungannya di mana? Maka dengan demikian adik-adik bisa memilih. Kemudian kalau masih ada samar-samar, lakukan ibadah. Yang muslim bisa sholat, misalkan, untuk menenteramkan hati. Yang non-muslim tentunya juga ibadah yang lain. Oh, saya akan pilih ini. Ingat, apapun profesinya kalau ditekuni dengan kuat dan menjadi profesional, tidak akan membawa kebaikan. Satu contoh, saya punya kawan dulu di madrasah itu, sama dengan adik sekarang SMP itu, dia pandai kaligrafi. Dia kembangkan, dia belajar terus, akhirnya dia menjadi seorang kaligrafi yang luar biasa. Bahkan dia sering dipanggil, bahkan dia hidup itu ternyata dengan kaligrafi itu bisa menolong dia menulis di Monas dan lain sebagainya. Dan ini susah, artinya memerlukan skill yang luar biasa. Kalau sudah diasah dari awal ini, tidak salah kita menentukan pilihan kita, insya Allah akan menjadi baik. Oke adik-adik, ya, inilah kira-kira bagaimana menggali potensi diri kita. Ya, jangan sampai salah. Ya, tentukan pilihan adik semuanya, tentukan pilihan yang baik, tentukan pilihan yang benar untuk memilih ekstrakurikuler di SMP 43. Ya, mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk adik semuanya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.